Saudari-saudara terkasih, Kamis menjelang Jumat pertama, hari yang dibaktikan untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus. Malam menjelang sengsaranya, Yesus berkata di Taman Getsemani kepada murid-murid yang mengiringinya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, "Berjaga-jagalah dengan aku 1 jam lamanya." Hatiku siap ya Tuhan, hatiku siap untuk menyambut Engkau yang hadir dalam sakramen kudus yang kami katakan di hadapan kami ini.
Hadirlah di tengah kami ya Tuhan, hadirlah di dalam keheningan hati kami. Sejenak kami tinggalkan kesibukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Sejenak kami tinggalkan berbagai macam beban yang meliputi kami, terutama di sepanjang hari ini. Masalah pribadi di tengah keluarga, rumah tangga, komunitas kerja, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Kami hendak hadir secara khusus di hadapan Sang dan Maha Kudus ini untuk menimba kekuatan dan kehadiran-Mu, Engkau yang hadir di dalam keheningan ini. Bukalah hati, pikiran kami, telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu yang hari ini Kau sampaikan kepada kami, kisah tentang Thomas. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seringkali kami menuntut bukti bila belum melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kami belum percaya akan Tuhan. Kuatkanlah kami yang sering ragu-ragu dalam iman. Kuatkanlah kami yang sering salah mengambil keputusan. Kuatkanlah kami agar kami tidak berlarut-larut di dalam kesendirian hidup kami, karena kami percaya Engkau ada. Mari kita puji Tuhan sebelum kita mendengarkan sabda.
Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian Dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bacaan Injil hari ini pada pesta Santo Thomas mengisahkan bahwa Thomas adalah salah seorang murid yang sudah lama ikut Yesus dalam pelayanannya. Telah banyak mendengar ajaran Yesus. Kemanapun Yesus pergi, Ia senantiasa ada. Bahkan dengan mata kepala sendiri, Ia telah melihat Tuhan melakukan banyak mukjizat. Namun ketika Yesus wafat di kayu salib, dan 3 hari kemudian Ia mendengar berita tentang kebangkitan Yesus, Ia menjadi ragu, seperti para murid yang lain sebelumnya. Bahkan mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Dan ini dikatakan karena Thomas waktu itu lebih menaruh kepercayaan kepada apa yang dilihatnya dan lebih mengandalkan kepada bukti nyata indrawi. Keraguan yang diungkapkan dengan banyak kata-kata membuat Dia dikenal berabad-abad sebagai Thomas yang tidak percaya. Andai kata dulu Dia ragu-ragu, tapi Dia tenang, Dia merenungkan dalam hati seperti Bunda Maria, tentu ceritanya akan lain. Peristiwa Thomas mengajak kita untuk belajar tentang kehidupan ini. Banyaknya kata-kata mudah membuat kita tersungkur dan terpuruk. Ada waktunya untuk hening di hadapan Tuhan, menyimpan segala perkara yang dialami, yang didengar, dan meletakkannya di hadapan Sang Pencipta. Tuhan,
Engkau ingin mengatakan apa lewat peristiwa ini? Jauh lebih berguna untuk perkembangan iman kita dan kedewasaan kemanusiaan kita. Peristiwa kematian Yesus menjadi kenyataan pahit bagi Thomas. Inilah yang membuatnya menjadi ragu dan perlu dia bukti terlebih dahulu. Di satu sisi yang memandang Yesus sebagai pribadi yang hebat dan luar biasa selama ia mengikutinya sebagai muridnya. Di sisi lain, pada akhirnya ia harus menyaksikan Yesus sendiri menjadi orang yang mati tak berdaya, mati di tiang salib, di tengah para penjahat, mati yang tidak terhormat. Banyak dari kita mungkin sudah lama menjadi pengikut Yesus. Banyak yang melihat dan mengalami sendiri peristiwa ajaib yang Tuhan wujudkan dalam hidup kita masing-masing dengan berbagai macam bentuknya. Mengalami banyak pertolongan Tuhan. Namun ketika dibayangkan berbagai peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan, kita mudah menjadi kecewa. Mengapa Tuhan ingin menimpa aku? Mengapa Tuhan aku gagal? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dan berbagai macam mengapa yang lain. Sabda Yesus kepada Thomas merupakan bagian hakiki dari pewartaan karya keselamatan Tuhan. Dua-duanya adalah kita inilah yang diselamatkan. Kita percaya akan pewartaan orang-orang yang memperkenalkan iman Kristiani kepada kita berdasarkan kesaksian orang-orang sebelum kita yang bersumber dari kesaksian para rasul. Iman kita akan bahwa kebangkitan dan akan datangnya kembali Yesus kita gaungkan selalu sesudah konsekrasi dalam anamnesa. Peristiwa pokok karya keselamatan itu kita rayakan dalam pekan suci dan dalam setiap perayaan Ekaristi. Maka pada gilirannya kita diajak untuk mewariskan iman itu kepada anak-anak kita, generasi muda, dan kepada siapapun orang-orang yang ingin mengenal Yesus. Sewaktu Yesus bertekad mau pergi ke Betania untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati, para murid berusaha keras menahan Yesus karena sudah jelas ada ancaman pembunuhan. Tapi Yesus mengikat. Thomas berseru kepada teman-temannya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Sikap logo, menyerah dengan keadaan, pasrah tetapi tidak berserah, duka batin, kegagalan, kesalahan dalam mengambil keputusan sering menghantui kita. Mari kita bangkit dan bergegas, menyesali masa lalu yang sudah lewat, berguna untuk pelajaran,
tetapi dia tidak bangkit, tidak ada gunanya. Masa depan jauh lebih berguna dibanding meratapi kegagalan-kegagalan keterpurukan kita. Mengikuti Yesus bukan hanya mengikuti Yesus yang ada di puncak gunung Tabor, yang penuh dengan kemuliaan, tapi mengikuti Yesus seutuhnya, mulai dari kandungan Bunda Maria, dilahirkan di kandungan, dianiaya, jalan salib, penyaliban, dan pada akhirnya mulia dalam kebangkitan. Mengikuti Yesus ada mengikuti Yesus untuknya juga ketika kita mengalami kegagalan, ketika mengalami keterpurukan. Ia tak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Tuhan Yesus, meskipun kami sering berlaku dengan iman kami, tapi Engkau senantiasa mengulurkan tangan. Ajarilah kami untuk mengulurkan tangan kami, agar Kau gandeng berjalan menuju kepada kemuliaan kebangkitan kekal. Amin. Kita akan sejenak. Kita doakan doa Yesus dengan bawa lagu Amazing Grace. Kita bawa semua kegundahan kita, kita bawa semua luka-luka batin kita. Yesus, Yesus. Yesus.
Tuhan Yesus, dengarkanlah keluh kesah kami, dengarlah permohonan kami, dengarkanlah pujian dan harapan kami di dalam doa-doa ini. Kita jelaskan kepada dengan harapan berilah kami damai Tuhan. Setelah itu saya mengeluarkan 1-2 doa, nanti yang ini berasal spontan dapat mengikutinya setelah setiap kali satu doa. Puji syukur bagimu ya Tuhan, Engkau yang memberikan orang tua kepada kami sebagai perantara kami hadir di dunia ini. Banyak di antara kami yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi, dan banyak pula yang masih mempunyai orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kehadiran mereka menjadi pemicu bagi kami untuk hadir bagi orang lain. Panggilan untuk menuju kepada kekudusan. Berilah kami damai Tuhan, berilah kami damai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas cinta yang kami alami melalui begitu banyak orang yang mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan. Berilah kami damai Tuhan, berilah kami damai Tuhan. Terima kasih pula atas kegagalan yang kami alami, keterpurukan yang membuat kami sering kehilangan harapan, luka-luka batin yang kami alami lewat kata-kata, lewat tindakan orang lain. Karena melaluinya kami dibentuk menjadi pribadi yang kuat seperti saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Berilah kami damai Tuhan, berilah kami damai Tuhan. Silakan dinyanyikan bagi lebih berkesan spontan. Sehingga kami menjadi menikmati perjumpaan dengan Bapa kami mohon bebaskanlah sakit penyakit yang diderita oleh orang-orang dan saudara-saudara kami, juga sahabat-sahabat kami di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berilah kami damai Tuhan, berilah kami damai Tuhan. Dari jalan hidup kami masing-masing, kadang
fisik, kelelahan rohani, dengan berbagai macam masalah yang menimpa kami, dengan berbagai bentuknya. Kadang kami ingin menyerah, kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar kami dapat mengambil makna dari setiap peristiwa yang kami alami, peristiwa yang membahagiakan, yang membuat iman kami berkobar-kobar, pengalaman yang tidak membahagiakan, bahkan pengalaman yang menyakitkan, yang kadang membuat kami terpuruk, membuat iman kami padam. Ajari kami untuk tidak kehilangan harapan, dan setelah peristiwa yang kami alami akan ada kemuliaan kebangkitan. Engkau memberikan kepada kami salib kami masing-masing untuk kami pikul di sepanjang persiapan hidup kami di dunia ini. Kadang-kadang rasa ingin meletakkan salib itu, berikan kekuatan untuk memikul salib kami masing-masing sampai akhir persiapan kami hidup di dunia ini. Berikan kekuatan untuk menapaki hidup kami, menuntaskan apa yang masih ditanggung jawab kami, membina keluarga, membesarkan anak-anak, mengentaskan mereka, dan bagi kami yang telah melewati semua itu, berikan kebahagiaan rohani Tuhan, agar kami tidak mudah mengeluh, agar kami bahagia di usia senja kami, menikmati usia kami, menikmati kebahagiaan di akhir hidup kami. Semuanya Tuhan hendak kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa ini ya Tuhan, menyadarkan kami bahwa harapan adalah nyala api yang tak pernah padam di dalam kegelapan hidup kami. Mari yang mampu berlutut, kita berlutut menyiapkan diri untuk adorasi dengan pujian dalam kegelapan Tuhan yang akan abadi.
dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kepada kami hati cinta kasih yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan segala bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Doa pujian umat mengulangi pemilu. Terpujilah Allah, terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang
terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria perawan dan bunda. Terpujilah nama Maria perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef mempelainya yang amat suci. Terpujilah Santo Yosef mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Kita menyadari Tuhan adalah sumber iman bagi kita. Ialah sumber pengharapan. Kita lakukan pujian penghormatan. Di puncak Gunung Tabor, Petrus, Yakobus dan Yohanes menyaksikan kemuliaan Yesus. Wajah Yesus berubah-ubah dan pakaiannya berkilat-kilat menampakkan kemuliaan surgawi. Betapa bahagianya para murid itu. Sampai Petrus mengatakan, Tuhan, biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Tetapi Yesus mengajak turun dari gunung. Begitu pula yang kami alami, ya Tuhan. Betapa bahagianya kami berada di dalam kegembiraan ini. Seolah semua beban hidup kami terangkat. Kami memberikan kekuatan, harapan, optimisme, dan Kau mengajak kami untuk turun kembali ke rumah kami masing-masing, kembali ke rutinitas hidup kami, kembali memangku salib kami di perjalanan hidup ini. Kami percaya
yang kami katakan di hadapan kami, yang setiap kali Ekaristi kami sambut memberikan kekuatan kepada kami, santapan surgawi yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melawan dosa-dosa. Sebentar lagi kami akan pulang kembali ke rumah kami, berhadapan dengan realitas hidup kami, pergumulan, pekerjaan, mencari nafkah, beban-beban hidup. Semoga kami tidak menganggapnya sebagai beban, tapi sebagai sabit kehidupan yang memberikan persiapan bagi kami untuk menerima kemuliaan. Berkati kami ya Tuhan dalam perjalanan pulang, sehingga selamat sampai di tujuan, bertemu dengan sanak saudara kami, bertemu dengan keluarga kami yang kami perjuangkan. Dari keluarga kami masing-masing harapan yang kokoh kuat, dari keluarga kami masing-masing pernyataan bimbingan, dari keluarga kami masing-masing kebahagiaan, kesetiaan dalam iman yang tak pernah bisa diambil dari kami oleh siapapun. Berkati kami ya Tuhan. Kami di dalam Dikau, jiwa kami menjadi tenang. Di dalam Dikau, hidup kami menjadi nyaman. Dalam Roh penyelamat kami. Amin.